Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar rekan cinta? Semoga dalam keadaan sehat ya. Senang sekali rasanya saya Mbak Nikmah bisa menyapa Anda kembali melalui video saya. Dan khusus di video kali ini saya akan jelaskan 3 dampak negatif masih tinggal kumpul bersama dengan orang tua setelah menikah. Nah rekan cinta, ketika Anda menikah dengan seseorang, Anda kemudian tinggal dengan orang tua Anda sendiri maupun mertua Anda, ternyata itu masih memiliki banyak sekali dampak negatif. Tentunya dampak-dampak ini bisa untuk dinetralisir, tetapi saya tetap akan jelaskan ya di sini. Karena banyak sekali rekan cinta yang mengalami dampak-dampak negatif ini yang akhirnya membuat mereka tidak bahagia, merasa stres, merasa galau, bahkan ada yang berujung pada perceraian. Maka dari itu lebih baik sih ketika Anda memutuskan untuk menikah, lebih baik tinggal terpisah. Jangan ikut orang tua, baik mertua maupun orang tua Anda sendiri. Karena ketika Anda masih kumpul dengan orang tua Anda, ada beberapa dampak negatif, tetapi saya di sini akan menjelaskan 3 dampak yang paling besar saja ya. Yang pertama adalah Anda menjadi pribadi yang kurang mandiri dengan pasangan Anda. Anda akan menjadi pribadi yang kurang mandiri. Kenapa? Akan ketergantungan dengan orang tua yang Anda ikuti tadi. Anda masih tinggal di rumah orang tua ya, baik orang tua Anda sendiri maupun mertua. Nah, di situ akhirnya bisa mengurangi kemandirian Anda karena apa-apa ya tergantung dengan mertua. Mulai dari peralatan makan, peralatan apapun, itu semua kepunyaan si orang tua Anda, bukan milik Anda. Berbeda kalau misalkan Anda itu tinggalnya terpisah ya, otomatis mau tidak mau Anda akan menjadi pribadi yang lebih lebih bekerja keras lagi, lebih mandiri lagi karena apa-apa Anda sendiri dan pasangan yang menyediakan seperti peralatan makan, peralatan dapur, semuanya kan diusahakan Anda dan juga pasangan Anda, sehingga membuat Anda dan pasangan menjadi lebih mandiri. Nah, kemudian yang kedua, Anda tidak bisa mengatur rumah tangga Anda sendiri. Karena orang tua biasanya akan ikut campur. Itu tidak bisa terpisahkan karena apa? Kalian masih tinggal bersama orang tua. Kalau ada apa-apa ya, pasti orang tua ikut campur. Pasti orang tua akan cenderung ya entah itu masalah ekonomi atau mungkin masalah asmara Anda dengan pasangan sendiri, ada cekcok sedikit, pasti orang tua akan cenderung ikut campur, ya kan? Kemudian yang ketiga adalah perbedaan. Banyak sekali rekan cinta yang belum bisa beradaptasi dengan baik dengan mertuanya, yang akhirnya perbedaan di dalam rumah tersebut yang membuat hubungan menjadi tidak harmonis. Bahkan ada nih rekan cinta yang sampai nangis-nangis, Mbak Nikmah, mertua saya itu ya kalau sama menantu yang lain itu baik sekali, walaupun menantu yang lain itu nggak pernah ngasih ini itu. Saya itu di rumah nyapu, ngepel, ya masak segala macam, tapi tidak dihargai. Tetapi saya sering dimarahi. Kemudian sering terjadi perbedaan pendapat sehingga apapun yang saya lakukan selalu salah di mata mertua saya. Nah, ini kan membuat penyiksaan tersendiri bagi pasangan Anda. Maka dari itu, ketika Anda sudah memutuskan untuk menikah, kalau bisa itu hidup mandiri. Entah itu ngontrak atau ngekos, syukur-syukur alhamdulillah kalau misalkan bisa beli rumah ya, bisa membangun rumah sendiri, itu alhamdulillah ya. Nah, ini perlu dibicarakan dengan pasangan Anda. Kalau terpaksa gimana Mbak Nikmah? Terpaksa benar-benar kita nggak punya uang, terpaksa benar-benar kita harus tinggal bersama orang tua, itu bagaimana? Kalau misalkan terpaksa seperti itu, komunikasilah dulu dengan pasangan Anda. Jangan kemudian Anda mengambil keputusan tanpa keikhlasan di dalam hati pasangan Anda. Karena kalau misalkan pasangan Anda belum ikhlas, belum benar-benar mantap hatinya untuk tinggal bersama orang tua, apalagi mertua ya statusnya, ini akan membuat dia merasa tidak nyaman, privasinya tidak ada, sering ikut campur ya mertua tentunya. Ya meskipun semua itu tujuannya baik, tapi terkadang kan pola pikirnya sudah berbeda. Akhirnya yang membuat permasalahan baru di dalam rumah tangga. Ini banyak sekali yang seperti itu. Khususnya para suami yang harus benar-benar
bijaksana ya dalam mengambil keputusan, dan juga harus benar-benar perhatian ke istri agar nantinya istri itu tidak merasa tertekan. Kadang nih ada si suami yang egois, dia ngajak istrinya tinggal bersama orang tuanya ya, tanpa dia menanyakan dulu ke istri siap tidak untuk tinggal dengan orang tuanya, siap atau tidak begitu. Asal tinggal saja, akhirnya pahit manisnya itu ya mau nggak mau si istrinya harus terima tinggal dengan mertua. Dia nggak bisa bebas, sering dicampuri, sering disalahkan. Bahkan si suami banyak juga yang tidak mau mengayomi istrinya, tapi justru malah menyalahkan istrinya, disalah-salahkan karena tidak bisa beradaptasi. Padahal kalau misalkan dibalik pun suami belum tentu bisa beradaptasi di lingkungan mertuanya. Maka dari itu, ketika Anda memang tidak ada uang sama sekali untuk bisa beli rumah atau ngekos atau ngontrak ya, terpaksa benar-benar gak punya uang, tetap harus menghargai pasangan Anda bagaimana baiknya. Harus benar-benar atas kemantapan hati berdua ya, jangan salah satu saja. Karena kalau misalkan salah satu saja ya kasihan kalau misalkan istri nanti disalah-salahkan, ada masalah sedikit nanti ya menjadi besar. Karena itu tadi, harus beradaptasi dengan banyak orang di situ, tidak bisa mengatur rumah tangganya sendiri. Keuangan juga biasanya akan diatur, beli ini dikit, beli itu dikit, nanti dimarahin ya. Harus benar-benar dibicarakan baik-baik ya dengan cinta. Syukur-syukur alhamdulillah kalau misalkan mertuanya benar-benar baik ya, seperti orang tua sendiri, maka tidak masalah. Tetapi kalau misalkan si istri kurang nyaman ya tidak masalah untuk langsung komunikasi dengan suami, dan suami pun jangan egois ya. Harus benar-benar demi kebaikan bersama. Demi kebaikan bersama harus dibicarakan, diambil jalan tengahnya. Nah, kalau tadi rekan cinta, semoga dapat bermanfaat bagi rekan cinta yang mungkin ingin terapi asmara maupun konsultasi seputar asmara dan rumah tangga juga. Silakan Anda bisa hubungi di nomor yang ada di deskripsi di bawah ini, dan jangan lupa untuk terus saksikan video-video saya hanya di YouTube channel pribadi saya, Nikmah Ashifa. Wujudkan bahagia dengan cinta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.